Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini 15 Agustus. Saudara, tubuh kita membutuhkan makanan, yang karenanya kita harus makan setiap hari. Harus ada asupan setiap hari. Tetapi jiwa kita juga membutuhkan makanan, saudara. Dan orang sering memahami bahwa makanan jiwa kita adalah kebenaran firman Tuhan. Dan itu sesuai dengan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di Matius 4 ayat yang keempat, yang mengatakan bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Namun demikian, saudara, yang kita juga harus sadari, harus pahami bahwa kehausan terdalam di dalam jiwa kita itu sebenarnya tertuju pada Tuhan, tertuju kepada Allah sendiri, saudara. Ini dasarnya. Nah, karena kita haus akan Allah, maka kita mencari yang pertama firman-Nya. Yang kedua, suasana persekutuan dengan Dia. Jangan seseorang membaca Alkitab tanpa kehausan akan Allah. Pokoknya membaca Alkitab, memiliki pengetahuan tentang Alkitab, apalagi hanya sekedar supaya dapat memiliki argumentasi untuk berdebat, tanpa kehausan akan Allah. Kehausan akan Allah itu panglima utama di dalam batin kita. Kita harus haus akan Allah, kita merindukan Allah. Baru kita benar-benar merindukan firman-Nya dan merindukan suasana persekutuan dengan Dia. Masalahnya mengapa banyak orang tidak memiliki kehausan akan Allah? Kalaupun belajar firman Tuhan, karena mau memiliki pengetahuan tentang Alkitab. Ada lagi yang membaca Alkitab, belajar Alkitab dengan tekun hanya supaya bisa berkhotbah, bisa berdebat. Dan hal itu merupakan sarana mengaktualisasi diri. Orang-orang seperti ini nanti seperti ahli Taurat yang cakap berbicara, tetapi hidup dalam pemberontakan kepada Allah. Nah, kenapa seseorang tidak memiliki kehausan akan Allah? Karena jiwanya ditujukan kepada yang lain. Karena minatnya juga ditujukan kepada yang lain. Seperti tadi saya kemukakan, orang belajar Alkitab hanya supaya memiliki pengetahuan tentang Alkitab. Ia bisa berdebat, ia bisa bicara mengenai Tuhan. Itu kan usaha untuk mencari kehormatan, mencari nilai diri di depan manusia. Itu minatnya, saudara. Nah, banyak orang yang minatnya ditujukan kepada banyak hal, terutama materi, kekayaan dunia, gelar, pangkat. Bukan tidak boleh memiliki harta dunia, bukan tidak boleh memiliki kekayaan, bukan tidak boleh memiliki gelar, pangkat, kekuasaan. Memang idealnya kita memaksimalkan potensi, sukses dalam karir, sukses dalam bisnis, sukses dalam kegiatan hidup di bidang kita masing-masing, dan dengan keberhasilan kita itu kita melayani Tuhan. Tetapi jangan sampai kita melakukan semua kegiatan tersebut karena kehausan terhadap dunia ini. Kita harus berani meninggalkan atau melepaskan kehausan kita terhadap yang lain. Kita harus berani melepaskan minat kita kepada sesuatu. Minat kita harus hanya untuk Tuhan. Nah, memang pada waktu memulainya, rasanya kita tidak merasakan apa-apa. Bahkan bisa juga mengalami kejenuhan. Tetapi lambat laun kita bisa merasakan adanya rongga kosong dalam jiwa kita yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Kita harus memilih dulu
Tuhan, aku memilih Engkau. Engkaulah satu-satunya yang membahagiakan hidupku. Ya, pada langkah-langkah awal atau pengalaman-pengalaman awal kita seperti bercumbu dengan bayang-bayang. Tetapi lambat laun kita tidak bercumbu dengan bayang-bayang. Kita mengalami Tuhan, Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata, saudaraku. Bukan bayang-bayang, bukan fantasi. Dia Allah yang hidup, dia Allah yang nyata. Dia bisa dirasakan. Nah, ketika seseorang sampai pada pengalaman ini, baru dia bisa, ya dalam tanda kutip seperti kecanduan. Madu surgawi ini, saudara, yaitu Tuhan sendiri. Minat kita harus Tuhan saja. Baru setelah itu, haus lapar kita akan firman Tuhan benar. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, kata firman di dalam teks ini adalah remato Kristo. Rema, bukan logos. Nah, rema ini lebih menunjuk kepada perkataan atau ucapan. Kalau firman yang keluar dari mulut Allah berarti sesuatu yang tertuang dari hati Tuhan sendiri. Nah, yang kita butuhkan itu, saudara, yang jiwa kita butuhkan itu bukan sekedar ilmu teologi, ya, tetapi perkataan Allah yang terkait dengan hidup kita, perkataan dari hatinya yang terkait dengan pergumulan hidup kita. Maka di sini, saudara, dibutuhkan, dituntut, ya, adanya persekutuan langsung dengan Allah. Dibutuhkan, saudaraku, perjumpaan langsung dengan Allah. Jadi Matius pasal 4 ayat 4 tidak akan terwujud dalam hidup seseorang tanpa mekanisme itu, yaitu perjumpaan dengan Allah. Makanya kalau orang tidak minat terhadap Allah, dia tidak akan mendengar firman. Oh, dia belajar logos, bisa saja dipelajari melalui buku atau sekolah tinggi teologi, tapi tidak mendengar ucapan langsung dari Allah. Karena tidak ada persekutuan. Dan kehidupan seperti ini, saudara, kehidupan yang sebenarnya terpisah dari Allah. Belum dalam persekutuan yang benar dengan Allah. Kiranya kebenaran ini memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.